lagi di podcast Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan itu menjadi Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Kali ini podcast Putri Cempa berkesempatan bisa bertemu dengan grup Rebana Syauqul Muhibbin. Grup Rebana Syauqul Muhibbin ini koordinatornya adalah Mas Irul. Silahkan Mas Irul untuk memperkenalkan siapa saja anggota dari grup Rebana Syauqul Muhibbin. Sebelumnya saya akan mengucapkan salam dulu kepada teman-teman kita di grup Rebana Syauqul Muhibbin. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di podcast Putri Cempa. Kami persilahkan Mas Irul untuk memperkenalkan semua anggota grup Rebana Syauqul Muhibbin. Perkenalkan, nama saya Irul Wahyudi sebagai koordinator grup Rebana Syauqul Muhibbin. Oke. Langsung saja saya memperkenalkan teman-teman saya di grup Rebana ini. Mulai dari sini Mas Yang Irul. pertama, Ada jerawatnya sidik-sidik. yang pertama Mas Irsa, Mas Irsa, luar biasa. Sandingnya Mas Isa. sampingnya Mas Ilyas, Mas Ilyas, ini depannya Mas Ilyas. Mas Rizal, Mas Rizal, belakangnya Mas Rizal. Mas Doni, Mas Doni, ya, sandingnya Mas Doni. Mas Raffi, Mas Raffi, depannya Mas Raffi. Mas Ilham, Dan Mas Irul sendiri nggih. Nggih. Terus belakangnya Mas Irul, Mas Rian, Mas Rian, sandingnya Mas Rian. Mas Samson, Mas Ansori, Samson, Mas Samson. Enggak, nama aslinya siapa? Samson. Ah, Samson, luar biasa, ganteng banget loh. Terus sandingnya Mas Samson. Mas Hafiz, Mas Hafiz. Yang pojok Kulon Pol. Mas Hilmi, Mas Hilmi, sebelahnya Mas Hilmi. Sigit. Mas Sigit, luar biasa. Jadi 11 anggota grup Rebana Syauqul Muhibbin ini masih ada yang belum hadir, yang kesempatan kali ini tidak hadir, tapi mudah-mudahan nanti di kesempatan lain jika kita ada kesempatan podcast lagi semuanya lengkap harus hadir. Mas Irul, saya akan berbincang dulu dengan Mas Irul sebagai koordinator grup Rebana Syauqul Muhibbin. Alamatnya di mana Mas grup ini, Mas? Ngembal Rejo, Boto Kidul, Ngembal Rejo, Boto Kidul, berarti ikut kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Oke, Ngembal Rejo, Boto Kidul, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, luar biasa. Mas Irul, kapan mulai berdirinya Syauqul Muhibbin ini? Untuk berdirinya Syauqul Muhibbin ini baru 3 atau 4 bulan. Sebelum itu sudah jadi grup Rebana, tapi namanya bukan Syauqul Muhibbin. Gitu. Artinya kumpulan Rebananya sudah ada, tetapi identitas namanya baru muncul 3-4 bulan kemarin. Ya. Ini kan saya melihat Mas siapa ini tadi? Mas Irza berapa usianya? 14. Baru 14 tahun tapi sudah pinter sholawatan dan ngajinya fasih-fasih, luar biasa. Rata-rata ini pelajar ya Mas? Ya. Masih pelajar? Ya. Atau sudah ada yang bekerja atau mahasiswa? Ada yang pelajar, bekerja, terus ada yang kuliah. Ada yang kuliah. Ya. Sebelahnya Mas Irul ini Mas Sigit. Saya akan tanya Mas Sigit. Mas Sigit gabung ke Syauqul Muhibbin mulai kapan? Ya baru 4 bulanan Setelah terbentuknya ini. Ya. Kenapa? Apa yang menjadi motivasi teman-teman sehingga masuk di grup Rebana Syauqul Muhibbin? Coba Mas Samson. Mas Samson kok iso tertarik kepengen mlebu grup Rebana Syauqul Muhibbin? Karena saya senang dengan sholawat. Subhanallah, berarti semuanya anggota grup Rebana Syauqul Muhibbin ini pasti cinta kepada sholawat ya? Ya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma Sobat sholli Putri ala Cempa yang sedang menyaksikan podcast Putri Cempa, sementara banyak sekali anak-anak muda yang kadang-kadang hanya berkegiatan yang kurang bermanfaat, tetapi saat ini kita melihat ada anak muda yang memang senang sholawat dan menyalurkan hobinya dalam Rebana dengan grup Rebana Syauqul Muhibbin. Mas Irul, saya mau tanya Ya. begini, ketika ada nama Syauqul Muhibbin sebelumnya sudah pelatihan terus, memang sudah sering tampil? Sudah sering. Di mana saja tampilnya? Ya tergantung, di masjid ya pernah, langsung di rumahnya orang-orang itu ada job Iya, hajatan. Oke. terus pengajian lah. Pengajian juga. Ya. Apa pengalaman yang pernah punya pengalaman
yang tidak terlupakan saat mengikuti sholawat grup Rebana Saiful Muhibbin ini? Siapa yang pernah punya pengalaman yang mungkin bisa diceritakan di podcast Putri Cempa, pengalaman yang paling berkesan? Saya Bu. Oke. Oke, saya menggambarkan pengalaman saya saat baru awal tampil itu. Pengalaman saya itu yang paling tidak saya lupakan saat ini. Iya. Itu Oke. kan saya kan hari ini kan maksudnya saat saya kan berhubung ini kan menjadi bagian vokal. Bagian vokal, Saat bagian oke. vokal itu kan saatnya saya itu baru pertama kali. Nah, untuk pengalaman saya itu pas menyanyikan lagu itu kurang pas sama nadanya. Oh, kurang pas dengan ritme musiknya, ya. Makanya, itu kan jadi pengalaman saya sendiri. Nah, sampai sekarang pun saya masih Sehingga selanjutnya hati-hati, Ya, ben masih- pas musiknya, nah, ben itu. pas rebanane kan begitu dengan syairnya ya, dengan selawatnya. Tapi saya rasa saya pernah mendengarkan bahwa sholawat itu dikumandangkan dalam kondisi apapun kan berpahala. Ya. Bahkan sambil mantok-mantok, joget-joget juga berpahala kan begitu. Iya. Itulah luar biasanya sholawat. Kemudian apa yang membuat mas-mas semua yang ganteng-ganteng ini ya sampai mantu pokoknya bakalnya yang ganteng-ganteng ini kok masih seneng tampil sholawat, padahal mohon maaf pasti juga kadang kehujanan, kadang capek karena tugas sekolah banyak kan begitu. Apa yang memotivasi panjenengan masih tetap eksis bersolawat? Ya, siapa yang bisa menjawab? Kenapa? Apa yang membuat panjenengan semangat untuk eksis bersolawat? Mungkin kan sebelumnya dari ibu yang awal tadi yang jenengan itu yang dikatakan ibu Ya. tadi untuk masalah anak muda kan zaman sekarang itu kan Iya, maksudnya masih bermain itu kan. bermain-main. Mungkin dari kami grup Rebana ini daripada bermain-main tidak ada manfaatnya, mending kita berselawatan menyiarkan selawat itu. Luar biasa. Daripada bermain-main yang tidak ada manfaatnya, lebih baik diisi kegiatan bersolawat kan begitu. Dan kebetulan Saiful Muhibbin ini anggotanya kompak. Mohon maaf saya akan tanya ke Mas Sigit ini. Seragamnya ini dari mana? Kok iso untuk seragam api-api? Ya buat sendiri. Buat sendiri? Grup ini Grup. kan beberapa bulan yang lalu sudah ada undangan-undangan. Nah, ini dari uang kas. Berarti kalau diundang, diparingi kas seikhlasnya, Iya. dikumpulin oleh bendahara, dapat duit, Iya. bisa beli seragam. Iya. Luar biasa. Artinya uang kas itu nggak dibagi duit digawe jajan gitu mboten nggih? Tidak. Benar-benar dimanfaatkan, didistribusikan yang sangat bermanfaat. Kalau pakai seragam seperti ini kan kelihatan aura muslimnya kan begitu, gantengnya. Sarungnya juga ada yang kembar seragamnya sebetulnya. Belum punya. Oh, belum punya sarung kembar. Rencana. Wah, rencana. Amin. Tak doain mudah-mudahan bisa. Nanti yang nonton podcast Putri Cempa mudah-mudahan ada yang mau sponsor sarung untuk Saiful Muhibbin. Amin, amin. Kan bisa dipakai Endorse. nanti. Ya di endorse ya nggak apa-apa kan bisa jadi. Sebelahnya Mas Sigit siapa ya namanya? Mas Hilmi. Mas Hilmi. Mas Hilmi sekolahnya di mana? Saya sekolah di SMKNU 2 Marik. Luar biasa. SMK NU 2 Marik berarti di Pambatan. Jekulo. Jekulo. Jurusan apa, Mas? Jurusan TP Teknik Permesinan. Di sekolahan juga kadang-kadang main rebana. Iya, main. Main rebana. Tapi bukan vokalis. Bukan. Mas Hilmi pegang apa? Saya pegang alat tam Oh, jujur ini. boten yang di Oh, gitu yang pakai tangan, pakai tangan. Vokalisnya selain Mas siapa tadi ini? Vokalisnya? Ilham. Mas Ilham siapa lagi Mas vokalisnya? Ini Mas Rizal. Mas Rizal. Mas Rizal. Mas Rizal punya pengalaman apa tentang vokalis? Pada saat sholawatan, coba diceritain. Yang paling kadang bikin sebel itu mic-nya itu nyetrum. Oh gitu, mic-nya konslet. Enggak konslet sih. Ke nyetrum bibir gitu. Oh gitu, karena nggak sengaja saking asiknya. Bikin kaget gitu. Oh gitu, saking asiknya berselawat, mic-nya nempel di bibir ternyata nyetrum. Nah itu. Terus kemudian apa yang dilakukan jenengan ketika mic-nya nyetrum? Dijauhin terus bilang sama yang pegang sound
suruh ganti atau nanti gitu. solusinya Dan dari- akhirnya mereka responsif ya Mas, langsung diganti nggih. Mas Ilham dan Mas siapa? Rizal. Mas Ilham dan Mas Rizal ini memang suaranya bagus sejak kecil. Pernah nggak ikut lomba-lomba nyanyi atau apa ketika SD gitu, atau puisi atau apa kok bisa jadi vokalis gitu loh? Karena jadi vokalis rebana kan modelnya tidak hanya suara Mas Irul, Iya. tapi ngajinya harus fasih, harus tartil kan begitu, Iya. sehingga didengarkan juga enak. Mas Rizal dan Mas Ilham ini dulu ngajinya di mana? Dulu itu saya itu di musola. Oh di musola Kan ngaji. ada kemungkinan ada orang dari luar itu mau mengulang di musola. Ya. Nah, dari warga setempat itu mensetujuinya. Nah, Untuk dari- membuat grup. bukan untuk Oh. membuat apa ngaji sore Oh, gitu. macam ngaji Ah, sore. oke. Nah, saya kan disuruh orang tua untuk mengikuti ngaji tersebut. Nah, Jadi ngajinya ngaji kiroati, ngaji yambua itu ya? ya ngaji turutan itu. Oh ngaji turutan juz amma, Ya, juz gitu. amma. Kalau Mas Rizal, kalau ngajinya ya di mana? ngaji saya malah di MI. Oh ngaji Al-Qur'annya di MI. Berarti MI itu ada pelajaran khusus baca Al-Qur'an. Ada pelajaran qiraah bareng. Ada pelajaran kiroah. Luar biasa. MI mana itu? Darul Falah Membel. Oh MI Darul Falah Ngembal, maju banget itu. Berarti ada kiroahnya juga. Sehingga gurunya memang tartil dan fasih juga. Iya. Belakangnya Mas Rizal ini siapa yang kecil ganteng ini? Niki. Raffi. Mas Raffi. Mas Raffi sekolahnya di mana? SMKN. SMKNU juga. Wah ini kader-kader NU ini berarti ini ono kader-kader NU. Mas Raffi pegang apa? Tamborin. Teman-teman, saya ingin bertanya lagi, pada saat panjenengan aktif di grup Rebana Syaukul Muhibbin ini, pernah nggak bertamu atau manggung diundang oleh seseorang yang jenengan tidak pernah melupakan? Misalnya, mohon maaf, panggungnya gede, orangnya kuaya raya, atau justru tidak ada panggung, tempatnya sesek, sempit begitu. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Siapa yang bisa cerita dan cerita uniknya bagaimana? Ayo, waktu bisa ngomong, cerita uniknya bagaimana? Saya. Ya, Mas Irul, oke. Ini kejadian ini itu tidak pernah terlupakan Nah, dan sangat aneh tapi nyata. aneh tapi nyata. Dulu pada waktu manggung di suatu tempat itu kejadiannya gini. Habis manggung biasanya kan diberi apa? Bisyarah. Oh, bisyarah. Bisyarah. Kas. Ya. Pada waktu pulang kumpul di musola. Lalu saya buka, pertama saya dulu, belum saya umumkan kepada teman-teman. Iya, iya. Ternyata ini menyebut nominal apa enggak? Ya, nggak apa-apa kalau sebut nominal. Nggak apa-apa. Ternyata, Isinya 10.000. nah, 10.000 saya ya ingat 10.000. Nah. Dan amplopnya itu ada tulisannya contoh Bapak Kasman. oh gitu, salah itu salah amplop berarti. Oke, terus. Lalu saya tertawa, teman-teman pada kaget. Ada apa? Coba lihat sendiri. Pada waktu saya lihatkan, semua terheran dan tertawa lah. Masa 10.000? Mungkin tertukar, mungkin saja ini amplopnya ada tulisannya Bapak Kasman. Nggih. Terus gimana? Lalu teman saya ada yang usul kembalikan saja atau tukar saja atau gimana. Wah, saya nggak berani. Ya terus ya ikhlas lillahi ta'ala saja. Nah, artinya sholawat itu nara itunya kan bukan kasnya ya Mas, Ya. tetapi bagaimana keikhlasan kita terbentuk meskipun kondisinya yang dihadapi di lapangan seperti apapun kan Ya. begitu. Tidak karena kasnya harus besar, tidak Ya. hanya kasnya harus sekian nominalnya kan begitu. Ya. Berarti mohon maaf, selama ini saya akan tanya agak sensitif. Ya. Rata-rata kalau orang ngundang Syaukul Muhibbin itu ngaturin kasnya berapa sih? Tergantung wilayah. Kalau
di daerahnya sendiri Nah. itu lillahi ta'ala Ya ta'ala. saikhlasipun. Ini tidak dikasih pun ya ora apa-apa. Nggih. Nggih. Tetapi kalau di daerah yang lain Kalau di luar desa itu mungkin perlu diperhitungkan pertama Karena transport, transportasi, ya, oke. kedua ya memaklumi dimengerti sendirilah atau Oke. Berarti Syekhul Muhibbin ini sudah pernah diundang di luar Ngembalrejo. pernah Sering ya sering di luar Ngembalrejo. ya. Jauh-jauh begitu. Wah, subhanallah luar biasa. Bagaimana cara menjaga persatuan, kerukunan dan kekompakan? Artinya kan gini Mas Irul, kadang-kadang ada yang tidak bisa, ada yang alasan malas atau apa. Nah. Bagaimana untuk menumbuhkan mood yang selalu semangat sehingga kompak, rukun? Yang paling penting itu perbanyak sharing. Perbanyak sharing. Ya. Ada grupnya WA. Ya ada. Oke. Pertama sharing, terus yang kedua wajib latihan. Wajib berarti sampai sekarang latihan terus continue. Masih Seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu. ya. Itu pertama latihan bebas, yang kedua rutinan di masjid. Al berjanji ini. Oh, jadi di masjid diniati sekaligus latihan. Ya. Ya, oke. Itu rutin. Ya. Wes ora ana wektu kanggo hura-hura sing ora manfaat. Ya. Pokoknya tiada hari setiap saat harus sholawat. Ya. Wah, luar biasa. Jadi 1 minggu itu bisa 3 kali dianggap latihan lah. Pertama kan latihan bebas di rumah saya sendiri, kedua di masjid, ketiga ya di sini. Oh gitu, alhamdulillah, subhanallah. Mas Irul, Ya. Saya ini rodok terharu, pokoknya terenyuh hatiku. Saya selalu melihat anak-anak muda itu kan wes kadang-kadang joget, mabuk, minum, naudzubillah min dzalik. Tapi saya masih melihat generasi bangsa yang sekarang ini luar biasa. Bahkan bagaimana tadi para vokalis ini, kadang-kadang saya lihat banyak orang yang menempatkan kitab Al-Barzanji itu misalnya silo gitu di kakinya begini. Tapi ini juga bagus loh. Kita menghargai ilmu kan, menghargai Ya. kitab. Tidak ditempatkan di bawah, tetapi juga ada akhlak-akhlak yang kita anut kan, kita junjung tinggi kan begitu. Harapan ke depan Mas Irul terhadap grup Rebana Syekhul Muhibbin ini? Harapannya ya bisa lebih berkembang, lebih baik lah. Mau ya apa? Yang paling penting ya kompak, terus tidak mengenal Ojo bosen, ojo Ya. wegah, merawat semangat begitu. ya. Misal ini Mas, Ya. misal ada orang-orang di luar Ngembalrejo yang kepengen punya grup rebana, entah itu keluarga, yayasan, lembaga atau institusi, dan kemudian meminta panjenengan semua yang tergabung dalam grup rebana Syekhul Muhibbin ini untuk melatih secara rutin, sanggup nggak? Insya Allah sanggup. Artinya panjenengan juga siap untuk melatih, Ya. training. Ya. Walaupun itu lokasinya agak jauh, asalkan difasilitasi untuk tenaga, untuk ilmu, mau berbagi nggih. Ya. Tidak apa-apa nggih. Enggak apa-apa. Tetap karena kecintaan kepada sholawat. Ya. Saya ingin memberi kesempatan kepada teman-teman grup ini memberikan kalimat motivasi kepada sesama generasi muda. Siapa yang punya moto hidup, kalimat motivasi yang bisa memberikan semangat dan inspirasi bagi generasi-generasi milenial yang menyaksikan podcast Putri Cempa. Untuk teman-teman semuanya, mumpung kita masih muda dan kita masih diberikan umur panjang serta diberi kesehatan, marilah kita menyempatkan waktu untuk berselawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Allahumma Wasallam. sholli wa sallim alaihi. Dan semoga dari kita ini bisa menjadikan contoh kepada orang-orang yang di jalan yang Iya. berhura-hura, yang tidak ada manfaatnya, supaya dari kita itu bisa maksudnya supaya dari sebelumnya mohon maaf sebelumnya Tersentuh hatinya dengan dari- sholawat. ya, Iya, sebelumnya bisa menjadikan motivasi tersendiri dari orang-orang iya, yang betul, berhura-hura. betul. Terima kasih semuanya, Mas Ihza, Mas Rizal, Mas Ilham, Mas Irul, Mas Sigit, Mas Hilmi. siapa? Helmi. Mas Hilmi. Siapa itu? Sing cilik dhewe Hafiz. ganteng iku, Hafiz. Mas Hafiz usia berapa?
15 masih kecil ya. Mas Samson, Mas Doni, Mas Rian, Mas Doni, Raffi. Mas Raffi, Mas Doni, Mas Ilyas. 11. Sahabat Putri Cempa, keluarga Putri Cempa dimanapun berada, kita sudah berbincang-bincang dengan teman-teman grup Rebana Syauqul Muhibbin. Ada beberapa hal yang patut kita cermati, patut kita teladani. Yang pertama adalah anak-anak muda ini memanfaatkan waktu mereka dengan bersolawat, dengan kegiatan yang sangat positif. Mereka bisa memanage dengan baik sehingga kekompakan, kerukunan, kebersamaan terjaga dimanapun mereka berada, karena memang sholawat itu menenangkan hati, menenangkan pikiran. Untuk itu apabila panjenengan tertarik untuk membuat grup Rebana seperti grup Rebana Syauqul Muhibbin, silahkan mengundang grup Rebana Syauqul Muhibbin, bisa meminta pelatihan, bisa meminta barokah sholawat mereka-mereka ini dimanapun berada. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Putri Cempa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi, selayaknya memang perempuan itu menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif dan agamis. Dan mudah-mudahan teman-teman grup Rebana Syauqul Muhibbin ini mendapatkan seorang Putri Cempa. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.